Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akuntansi kelas 4B2 akan menjelaskan tentang giro. Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan nasabah giro atau giran adalah badan hukum yang membutuhkan kemudahan dalam lalu lintas pembayaran untuk menjalankan usahanya sehari-hari. Manfaat yang diperoleh nasabah ketika menyimpan uang dalam bentuk giro di bank adalah: yang pertama, pemilik rekening giro yang akan melakukan pembayaran dalam transaksi jual beli dapat menggunakan cek atau bilet giro. Yang kedua, simpanan dalam bentuk giro dapat ditarik setiap waktu. Yang ketiga, pemilik rekening giro tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Yang keempat, nasabah akan memperoleh rekening koran setiap bulan, sehingga proses administrasi dapat berjalan dengan baik. Ada dua kelompok rekening giro, diantaranya yang pertama adalah rekening atas nama badan atau rekening atas nama. Contoh dalam kelompok ini adalah organisasi masyarakat, instansi pemerintah, atau lembaga negara dan badan usaha seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Yang kedua ada rekening perorangan. Contoh dalam kelompok ini seperti rekening dengan nama pribadi atau perorangan dan usaha perseorangan seperti misalkan toko, restoran, bengkel, dan lain sebagainya. 4 karakteristik rekening giro. Yang pertama, dari segi masa pengendapan, rekening giro yang bersifat fluktuatif sehingga sangat sulit dianggarkan oleh pihak bank dalam rangka pemanfaatan untuk investasi dan cenderung jangka pendek. Yang kedua, dari segi administratif, rekening giro cenderung menyita waktu maupun dana yang cukup rumit. Yang ketiga, dari segi biaya dana, rekening giro yang relatif murah. Yang keempat, dari segi penempatan dana atau biaya, rekening giro digunakan untuk dana jangka pendek. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan saat melakukan pemindah bukuan bilet giro. Yang pertama, cek tertulis perkataan bilet giro dan nomor seri. Yang kedua, surat harus berisi perintah yang jelas untuk memindah bukukan sejumlah uang yang tertulis di bilet giro. Yang ketiga, nama bank yang harus membayar. Yang keempat, nama bank penerima dana. Selanjutnya yang kelima, jumlah dana dalam angka dan huruf. 6. Penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. 7. Tanda tangan atau ucap perusahaan. Tentang perhatikan hal berikut ini jika Anda menggunakan bilet giro. 1. Tenggang waktu penawaran bilet giro adalah 70 hari, terhitung sejak tanggal penarikan. 2. Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah untuk pemindah bukuan yang harus berada dalam tenggang waktu penawaran. 3. Bilet giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif sudah harus ditawarkan kepada bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana yang ada dalam rekening penarik. Bilet giro yang diterima setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran oleh bank dapat dilaksanakan perintahnya selama dananya tersedia atau tidak dibutuhkan oleh penarik. 5. Daluarsa bilet giro dihitung setelah lewat waktu 6 bulan dimulai dari tanggal berakhir tenggang waktu penawaran. 6. Apabila tanggal efektif tidak ada, maka tanggal penarikan dianggap berlaku sebagai tanggal efektif. 7. Jika terdapat perubahan atau coretan pada bilet giro, maka harus ditandatangani oleh penerbit. Cara membatalkan bilet giro yang sudah diterbitkan. Pembatalan bilet giro dapat dibatalkan setelah batas tenggang waktu berakhir. Dapat juga dibuktikan melalui bank dengan membawa surat bilet giro yang terdapat nomor bilet giro, tanggal penarikan, dan jumlah dana yang dipindahkan.
till I get up.